Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanra Maulia dengan NIM nomor 132510249. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses kemerdekaan Indonesia. Prosesnya kemerdekaan Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pada bagian pembuka ini menjelaskan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia melawan penjajahan. Dan ini puncaknya terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada presentasi ini, kita akan membahas bagaimana proses panjang bangsa Indonesia hingga akhirnya merdeka. Lanjut, ada latar belakangnya. Ini tuh menjelaskan penjajahan Belanda dan Jepang, penderitaan rakyat, munculnya semangat nasionalisme. Ini tuh menjelaskan kondisi sebelumnya kemerdekaan. Indonesia ini dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Setelah itu Jepang datang dan menjajah Indonesia dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, rakyat mengalami penderitaan seperti kerja paksa, yang disebut itu Romusha, kelaparan, dan penindasan. Dari kondisi ini munculnya semangat nasionalisme, yaitu keinginan untuk merdeka. Jadi kayak ada, harus ada semangat untuk merdeka gitu, ada kemauan untuk merdeka. Jadi semangat nasionalisme itu mulai sejak awal abad ke-20 melalui organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Lanjut yaitu ada penduduk Jepang. Jepang menguasai Indonesia 1945 sampai 1942 sampai 1945, terus membentuk BPUPKI dan PPKI dan janji kemerdekaan. Dan ini tuh menjelaskan Jepang datang dengan janji, yaitu membebaskan Asia. Tetapi sebenarnya tetap menjajah. Nah, Jepang ini membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaannya, terus membentuk PPKI untuk menunjukkan proses kemerdekaannya. Nah, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan karena terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Jepang ini itu ingin mendapatkan dukungan rakyat Indonesia agar membantu mereka melawan sekutunya. Lanjut di sini ada BPUPKI, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini tuh dibentuk pada tahun 1945 oleh Jepang. Nah, tujuannya itu untuk menyusun dasar negara Indonesia. Nah, tokoh pentingnya itu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan masih banyak lainnya. Nah, yaitu yang pentingnya itu tuh perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam sidang ini tuh BPUPKI, Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Lanjut di sini ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yaitu terjadinya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilakukan tanpa menunggu Jepang. Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Nah, di dalam itu tokoh yang terlibat adalah golongan muda seperti Wikana dan Sukarni. Nah, tujuannya agar apa? Agar proklamasi ini dilakukan secara secepatnya, tanpa campur tangan Jepang. Nah, yang ini itu ada perumusan teks proklamasi. Itu yang dilakukan di rumah Laksamana, Maeda, dan disusun oleh Soekarno, Hatta, Ahmad Suebarjo. Nah, teks ini itu diketik oleh Sayuti Melik dan mengalami beberapa perubahan dari naskah lainnya. Terus di sini ada proklamasi kemerdekaan, yaitu
dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, tempatnya yaitu di Jalan Pengasaan Timur 056 Jakarta, dan dibacakan oleh Soekarno. Nah, ini tuh adalah momen penting yang menandai lahirnya negara Indonesia. Jadi di mana itu pas kemerdekaannya. Lanjut. Ada makna kemerdekaan. Itu menjelaskan bebas dari penjajahan bangsa lain dan memiliki kedaulatan sendiri. Rakyat bisa menentukan nasib bangsa menjadi awal pembangunan negara Indonesia. Jadi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab yang besar. Lanjut, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan panjang, perlu dijaga oleh generasi penerus. Banyak tokoh dan peristiwa penting yang terlibat. Generasi sekarang memiliki tugas untuk menjaga kemerdekaan. Sebagai generasi muda, kita harus menghargai dan melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan belajar dan kontribusi bagi bangsa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.